adik-adik semuanya, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati dan Maranatha. Kembali lagi bersama Miss Yari dalam acara Sekolah Minggu Online. Oleh sebab itu adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan bernyanyi memuji Tuhan, yuk adik-adik semua yang ada di rumah kita mau berdoa terlebih dahulu. Adik-adik di rumah ikutin Miss Yari ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini Tuhan, kami datang sekolah minggu. Tolong kami Tuhan, kami berdoa. Amin. Oke, adik-adik semuanya, siapa yang sudah tidak sabar mau bernyanyi memuji nama Tuhan? Semuanya senang dan sudah tidak sabar ya mau bernyanyi memuji nama Tuhan. Oleh sebab itu kita mau bernyanyi satu lagu. Nah, adik-adik semuanya boleh bangkit berdiri. Nanti gerakannya ikutin Miss Yeli ya. Yesus cinta semua anak, semua anak di dunia. Putih, kuning, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Lagi. Yesus cinta semua anak di dunia. Putih, kuning, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Putih, kuning, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Dunia baik yang kulitnya hitam, kulitnya putih, kulitnya kecoklatan, sawo matang, dan lain sebagainya. Walaupun kita berbeda-beda warna kulit, tetapi Tuhan tetap mengasihi kita. Nah, adik-adik, lagu kedua kita mau bernyanyi lagu Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Oke, duduk senang, berjalan senang. Adik-adik masih dalam posisi berdiri, kita mau bernyanyi satu lagu Duduk senang, berjalan senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Sekali lagi. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Gimana adik-adik? Selalu senang? Selalu senang ya? Mau kita duduk, mau kita berjalan, dan dimanapun kita berada, hati kita selalu senang karena Tuhan yang selalu menolong kita. Oke adik-adik, kita sudah bernyanyi memuji nama Tuhan. Sekarang waktunya kita mau mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Adik-adik masih ingat tidak? Minggu lalu Miss Yeli cerita apa ya? Benar, Miss Yeli cerita tentang saudara kembar anak-anaknya Bapak Ishak dan Ibu Ribka. Namanya siapa? Esau dan Yakub. Minggu lalu Miss Yeli cerita tentang Esau yang menukarkan hak kesulungannya dengan semangkuk kacang merah. Oke adik-adik, hari ini kita mau lanjutkan ceritanya. Kira-kira setelah Esau menjual hak kesulungannya sama adiknya Yakub, seperti apa lagi ya ceritanya? Adik-adik penasaran? Oke, yuk adik-adik semuanya duduk ya. Semuanya duduk. Sebelum mendengarkan cerita, semuanya duduk yang manis. Dengerin Miss Yeli cerita. Bisa.
Ayat hafalan cerita Alkitab anak kali ini terdapat di dalam Imamat 19 ayat 11. Mari kita baca ayat Alkitabnya bersama-sama. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Pernahkah adik-adik melakukan sesuatu yang adik-adik tahu seharusnya tidak adik-adik lakukan? Dan ketika seseorang bertanya kepada adik-adik tentang hal itu, adik-adik malah berbohong? Hayo, bagaimana perasaan adik-adik jika adik-adik ketahuan berbohong? Yakub berbohong kepada ayahnya dan menyakiti seluruh keluarganya loh adik-adik. Mari kita dengarkan cerita Alkitabnya. Adik-adik mungkin tidak akan pernah mengira bahwa Yakub dan Esau adalah saudara kembar. Mereka tampak berbeda. Mereka berpakaian berbeda. Mereka bahkan memiliki minat yang berbeda. Mereka berlawanan. Esau suka berburu, sedangkan Yakub lebih suka tinggal di rumah dan menjaga kawanan ternak dan domba milik keluarga mereka. Sebelum mereka lahir, Tuhan telah berbicara kepada ibu mereka, Ribka. Dia mengatakan bahwa saudara kembar yang lebih tua akan melayani yang lebih muda. Ribka tidak tahu bagaimana hal ini akan terjadi. Tapi dia percaya apa yang Tuhan katakan. Ishak sekarang sudah tua dan pandangannya telah kabur sehingga ia tidak dapat melihat lagi. Dia memutuskan bahwa telah tiba waktu baginya untuk memberikan berkat khusus kepada putranya. Ribka mengingatkan Ishak akan apa yang telah Tuhan katakan. Tapi Esau adalah anak kesayangan Ishak. Dan Ishak bertekad untuk memberikan Esau berkat itu. Suatu hari, Ribka mendengar Ishak berbicara dengan Esau. Esau, aku sudah tua. Dia mendengar Ishak berbicara. Aku tidak tahu berapa lama lagi aku akan hidup. Ambillah senjatamu dan burulah binatang untukku. Siapkan jenis makanan enak yang aku suka dan bawalah itu padaku, maka aku akan memberkatimu. Segera setelah Esau pergi, Ribka memanggil Yakub kepadanya. Dia mengatakan kepada Yakub apa yang terjadi. Lalu dia berkata, "Jangan khawatir Yakub, aku punya rencana. Pergilah ke tempat kambing domba kita dan bawalah padaku 2 anak kambing terbaik. Aku akan menyiapkan jenis makanan seperti yang ayahmu suka. Kemudian engkau bisa membawa makanan itu kepadanya dan mendapatkan berkat." Yakub menjawab, Aduh, tetapi dia akan mengetahui perbedaannya, Ibu. Esau badannya berbulu, sedangkan aku tidak. Ayah akan tahu aku menipunya. Dia akan mengutukku, gantinya memberkatiku. "Nah, jika ada yang harus dikutuk, itu adalah aku," jawab ibunya. "Pergi saja dan lakukan apa yang aku katakan." Ribka memberi Yakub beberapa pakaian Esau dan Yakub memakainya. Dia juga menutupi tangan dan lehernya dengan kulit kambing. Kemudian Yakub pergi menemui Ishak dengan makanan yang telah disiapkan Ribka ibunya. Ishak mendengar Yakub memasuki ruangan. Siapakah engkau? Dia bertanya. Esau anak sulungmu. Yakub berbohong. Aku telah melakukan apa yang kau katakan kepadaku, ayah. Duduklah dan cicipilah makanan enak ini dan berilah aku berkat. Bagaimana engkau mendapatkannya begitu cepat? Tanya Ishak. Tuhan menolongku. Yakub berbohong sekali lagi.
Lalu Ishak berkata, "Mendekatlah agar aku bisa menyentuhmu. Engkau terdengar seperti Yakub, tetapi tanganmu terasa seperti Esau. Apakah engkau benar-benar Esau?" "Iya, Ayah." Yakub berbohong lagi. "Kalau begitu datanglah dan beri aku sedikit makanan itu untuk dimakan," kata Ishak. Yakub membawa makanan itu kepada Ishak dan Ishak memakannya. Kemudian Ishak berkata kepada Yakub, "Kemarilah anakku dan ciumlah aku." Yakub mendekati ayahnya dan menciumnya. "Ah, Kata Ishak merasa puas. bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan." Dan begitulah Ishak memberkati Yakub. Yakub kemudian cepat-cepat pergi. Dia baru saja pergi ketika Esau memasuki kemah ayahnya. "Ayah, ini makanan yang kau minta, Ayah." Kata Esau. Ishak terkejut. Dengan suara bergetar, dia bertanya, "Siapakah engkau?" "Aku Esau, anak sulungmu." Jawab Esau. Kemudian Ishak berkata, "Siapakah dia yang baru saja datang? Apakah itu Yakub?" Ishak kemudian tahu apa yang telah terjadi. Dia menoleh kepada Esau dan dengan sedih berkata, "Aku memberkati dia. Aku memberkati saudaramu Yakub." Esau sangat marah. "Tidak bisakah engkau memberkatiku juga? Yakub telah menipuku dengan mengambil hak kesulunganku. Sekarang dia telah menipuku dengan mengambil berkat darimu. Tidak bisakah engkau memberiku sesuatu?" Ishak dengan sedih menggelengkan kepalanya. "Nak, berkat itu sudah diberikan kepada Yakub. Aku tidak bisa mengambilnya kembali." Esau menggerutu sambil meninggalkan kemah ayahnya. "Ketika ayahku meninggal, aku akan membunuh Yakub dan mendapatkan milikku." Yakub tahu dia telah melakukan kesalahan dan dia menyesal. Dia merasa sedih. Kebohongannya telah menyebabkan masalah bagi semua orang. Dia seharusnya menunggu. Lagi pula, Tuhan telah berjanji. Tuhan sebenarnya tidak membutuhkan bantuan Yakub atau bantuan Ribka juga. Kira-kira apa yang akan terjadi selanjutnya ya adik-adik? Oke, cerita kita selesai. Gimana adik-adik? Seru tidak ceritanya? Ceritanya tentang Esau dan Yakub lagi. Siapa yang diberkati oleh Tuhan? Esau apa Yakub? Ya, Yakub yang diberkati oleh Tuhan, yang diberkati oleh bapaknya Ishak. Tapi tadi Yakub melakukan kesalahan adik-adik. Yakub berbohong. Adik-adik di rumah, anak-anak Tuhan boleh tidak berbohong? Tidak boleh adik-adik. Kita tidak boleh seperti Yakub, dia berbohong kepada bapaknya sehingga kakaknya Esau menjadi sangat marah sekali adik-adik. Padahal berkat kesulungan itu memang Tuhan janjikan untuk Yakub, tetapi Tuhan tidak perlu bantuan Yakub adik-adik. Bantuan ibunya Ribka tidak perlu. Harusnya Yakub bersabar menunggu berkat itu. Dia tidak boleh curang, tidak boleh berbohong. Adik-adik di rumah juga ya, tidak boleh berbohong sama papa, sama mama, sama kakak, atau sama guru-guru di sekolah. Tidak boleh berbohong ya adik-adik ya. Oke adik-adik, cerita kita sekolah minggu kita hari ini selesai. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye.